Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Mendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah, beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Jumat sebenarnya, Jumat malam habis maghrib, umat Islam memasuki siklus baru dalam penanggalan tahunan, yaitu masuknya tahun baru Hijriah 1444. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sedikit berbagi tentang makna dari peristiwa yang mendasari permulaan perhitungan tanggal Islam tersebut, yaitu peristiwa hijrah. Ya. Dalam bahasa Arab, hijrah itu berasal dari kata hajaro yuhajiru, yang artinya meninggalkan suatu tempat atau berpindah daripadanya. Adapun asal katanya lagi, maddahnya itu menurut Syekh Ali Jum'ah, bermakna pergerakan, ya, pergerakan atau perpindahan. Nah, sementara itu, kalau kita lihat secara istilah, hijrah Islam merujuk pada peristiwa perpindahan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya dari Makkah ke Madinah. Nah, peristiwa ini menandai tahapan penting dalam dakwah Islam, yaitu dengan berpindah ke Madinah. Dakwah Islam semakin berkembang dan mulai diterima oleh bangsa Arab. Nah, karena pentingnya peristiwa hijrah ini, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian menetapkannya sebagai permulaan bagi penanggalan tahun umat Muslim, ya, dimulai pada tahun 17 Hijriah. Gitu. Nah, sementara itu maknanya dalam Al-Quran, hijrah ini selalu dikaitkan dengan peninggalan, ya, atau perpindahan dari sesuatu yang kurang baik menuju sesuatu yang lebih baik atau untuk sesuatu yang tujuan yang baik, ya. Misalnya dalam surat Al-Mudaththir ayat 5 yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, warrujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, gitu, ya. Dan makna ini dari sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang lebih baik itu juga terdapat dalam hadis, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, bahwa orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, gitu, ya. Jadi maknanya sama dalam Al-Quran dan hadis. Nah, adapun hikmah, makna-makna yang bisa kita teladani dari peristiwa hijrah ini terhadap beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan sebagai relevansi, ya, dengan permasalahan yang kita hadapi di kehidupan kontemporer, gitu, ya. Pertama yang bisa kita teladani dari peristiwa hijrah ini adalah istiqomah terhadap tujuan yang mulia, gitu, ya. Tadi kita sudah singgung bahwa hijrah itu artinya adalah perubahan atau perpindahan. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa perubahan itu, perpindahan itu, masih tetap dalam rangka istiqomah terhadap tujuan yang mulia. Ya, jadi bukan sekedar berubah, bukan sekedar pindah, tetapi perpindahan, perubahan dalam rangka menggapai tujuan yang mulia. Ya. Dan dalam ijazah Rasulullah SAW, tujuan itu adalah sebagai bentuk kelanjutan dakwah, gitu, ya. Proses kelanjutan dakwah yang berpindah dari pusatnya di Mekah pindah ke Madinah, gitu. Nah, istiqomah ini ditandakan dengan pengorbanan yang besar. Ada harga yang harus dibayar dengan hijrah, gitu, ya. Dalam Al-Quran disebutkan, innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Jadi berpindah dan berjihad itu dengan bi amwalihim wa anfusihim, dengan mengorbankan harta dan jiwa mereka. Maka ada kesulitan di situ, kesusah payahan. Maka untuk istiqomah itu pasti ada tantangannya dan kita semua harus siap dengan itu semua. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah ini adalah untuk sebagai momentum untuk bermuhasabah terhadap proses yang kita jalani dalam tujuan menggapai istiqomah jalan Allah tadi, ya. Jadi kita semua pasti memiliki tujuan yang mulia. Bahkan dalam
tugas dakwah, muhimmatud dakwah. Selalu ada proses evaluasi, muhasabah gitu ya. Karena belum tentu cara-cara yang kita ambil dalam berikhtiar itu adalah cara yang terbaik. Dan kita harus menyempatkan diri, memberikan waktu untuk bermuhasabah terhadap proses yang kita ambil gitu ya. Terdapat suatu perkataan yang menarik nih dari sahabat Umar bin Khattab, para pendengar sekalian, yaitu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian hisab. Artinya apa? Kita harus memberikan waktu untuk mengevaluasi diri kita. Mengevaluasi diri kita, menimbang diri kita sejauh mana apa-apa yang kita lakukan itu sudah cukup baik, sudah cukup berhasil, atau perlu ada perubahan gitu ya. Dan ini sesuai dengan makna ayat Al-Quran dalam surat Al-Hasr ayat 18, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Maka hendaklah setiap manusia itu memperhatikan, mengevaluasi dirinya yang sudah berlalu untuk mengerjakan sesuatu yang lebih baik lagi di masa depan gitu ya. Selanjutnya, makna dari hijrah ini penting bagi kita untuk menggarisbawahi masalah perencanaan gitu ya. Perencanaan dalam melaksanakan hijrah gitu ya. Itu Rasulullah ketika berpindah dari Makkah ke Madinah tidak dengan asal-asalan. Ada proses-proses yang dijalani. Ada proses menunggu kesiapan bangsa di Yathrib sebelum menjadi namanya Madinah untuk siap menerima Islam. Kemudian juga siapa yang akan menuntun jalan menuju Yathrib itu. Siapa yang bertugas menuntun unta. Siapa yang bertugas menghapus jejak unta di padang pasir. Kemudian siapa yang menggantikan Rasulullah di rumahnya, yaitu sahabat Ali. Nah, semuanya sudah dirancang sedemikian rupa. Sehingga tidak ada tahapan yang terlewat demi kesuksesan dari hijrah itu sendiri. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita semua, karena ada kalanya banyak orang yang hijrah kemudian tanpa persiapan, meninggalkan banyak hal yang justru membawa mudarat. Misalkan ingin berhijrah tetapi anak dan istrinya kurang diperhatikan, tidak ada nafkah buat mereka, akhirnya mereka mengalami kesulitan. Nah, ini bukanlah hijrah yang baik dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian yang terakhir adalah perubahan yang baik dengan kreativitas atau inovasi ya. Jadi hijrah menurut Syekh Ali Jum'ah juga mengajarkan kepada umat Islam untuk mengembangkan dakwah dengan cara-cara yang baru, dengan metode yang baru, dengan tahapan yang baru. Karena dakwah itu menghadapi tantangan yang berkembang sepanjang zaman. Ada orang-orang yang berbeda di tempat yang berbeda, orang-orang yang berbeda di zaman yang berbeda. Dan itu membutuhkan kreativitas dari seorang pendakwah untuk menyampaikan dakwahnya. Ya. Kita melihat pada proses hijrah ini Rasulullah ada tahapan dakwah yang berbeda. Dari di Makkah yang fokus pada akidah. Ya. Kemudian di Madinah yang fokus pada pengembangan masyarakat. Nah, dengan tidak melupakan keduanya. Ya. Jadi peristiwa hijrah ini mengajarkan kita untuk kreatif dalam pengembangan cara-cara dakwah. Nah, ini juga selaras dengan hadis Rasulullah SAW yang mengingatkan kita untuk selalu menyesuaikan perkataan kita dengan lawan bicara. Rasulullah bersabda, "Ma anta bimuhadditsin qauman haditsan la tablu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Jadi kita tidak bisa mengatakan sesuatu kepada seorang yang kadar akalnya itu tidak mampu mencapainya kecuali akan menjadi fitnah atau khatibin nasa biqadri uqulihim. Sampaikanlah sesuatu kepada seorang sesuai dengan kadar akalnya. Artinya ini membuat kita harus kreatif dalam menyesuaikan perbedaan cara kita menyampaikan sesuatu, yaitu dakwah kepada subjek atau objek dakwah yang berbeda. Ya. Demikian beberapa poin yang bisa kita ambil, yaitu istiqomah terhadap tujuan yang mulia, kemudian adalah perencanaan, kemudian ada muhasabah, kemudian ada kreativitas dan inovasi dalam pengembangan dakwah. Allah muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Kita terima telepon Pak Ustadz sudah yang bergabung di 580333. Tema kita terkait dengan makna hijrah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Feri. Iya, dengan Ibu siapa nyon saya, Bu? Ibu Nani di Bantul, Mas. Ibu Nani di Bantul. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat, Mas Feri, sehat juga ya. Sehat alhamdulillah, walaupun agak dingin ini ya. Wah, luar biasa dinginnya. Baik, monggo Ibu, ada yang mau disampaikan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sehat ya, Ustaz. Alhamdulillah, semoga Ibu selalu sehat ya. Tahun baru ini umur bertambah, jatah berkurang, Ustaz. Ini kenapa tidak kita menghitung umurnya tidak makin itu mungkin karena agak ini Ustaz. Kalau tahun itu kan kita lebih tua, Ustaz. Jadi sekarang saya hitung itu lebih tua 2 tahun dari tahun Masehi. Jadi kalau pakai tahun Hijriah kayaknya wah tua banget kelihatan gitu, Ustaz. Makin Ini tua itu ya. Iya, selisihnya banyak. Selisihnya tak itu udah 2 tahun nih selisihnya, jadi lebih tua. Ini begini, untuk pindah dari yang kita yang belum sabar ke sabar, dari yang belum ikhlas ke ikhlas, yang berat ini yang sirik kecil, Ustaz. Apa? Riak. Riak itu kan luar biasa. Nggak terasa, tapi itu kan dosa-dosa kecil, Ustaz. Yang nanti kalau dibiarkan akan berkembang jadi dosa. Ini bagaimana ini yang setelah umur ini menghilangkan, yaitu tadi ada riak, kesombongan yang tidak sabar, supaya bisa jadi sabar, tidak ikhlas, terus kita yang sodakoin tapi yang kemarin masih agak kikir, sekarang bagaimana caranya kita itu kan mengingat umur yang kita nggak tahu, ini supaya kita berubah jelas dari yang tadi kurang baik menjadi baik, Ustaz. Ini untuk lihat yang sudah sepuh-sepuh bagaimana, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani yang ada di Bantul sudah bergabung ya. 580333 kita sambut penelpon yang kedua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mas Feri yang solih. Amin. Terima kasih dengan Ibu. Ibu Siti di Banguntapan, Mas Feri. Ibu Siti di Banguntapan, sehat Ibu? Alhamdulillah penerangan sehat, mugi Iya. panjenengan kru RRI, Pak Ustadz, keluarga semuanya, pendengar setianya, ringan sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih. Monggo ya, ada yang mau disampaikan Ibu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadzku yang solih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti. Ini mau matur tanya, Bapak Ustadz. Kita harus hijrah dari yang jelek ke yang lebih baik. Mohon dijelaskan, apakah artinya zina mu'tasabah? Itu yang pertama. Yang kedua, tabarut itu apa? Israf itu apa? Mohon dijelaskan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, terputus ini ya. Baik, dibuka kembali 580333. Gimana Pak Ustadz? Iya, yang Ibu Siti tadi ya. Inggih, laras ya. Ini terkait dengan kabarut, kemudian israf. Ya, mohon dijelaskan. Yang pertama tadi? Yang pertama, ya tadi kurang begitu jelas ya untuk penelpon Bu Siti. Monggo Bu Siti untuk berkenan mengirimkan pertanyaan yang pertama Bu Siti ya. Tadi Ferry mencoba untuk menerjemahkan tetapi nanti daripada keliru, monggo untuk berkenan bergabung kembali via WA atau via telepon ya di 580333 580333. Baik, kita tanggapi dulu untuk dua penelpon Pak Ustadz dari Bu Nani di Bantul terkait dengan proses ini pindah dari yang tidak sabar menjadi sabar, kemudian sering ada riak-riak, kemudian syirik, dari ikhlas dan tidak ikhlas ini seperti apa Pak Ustadz? Prosesnya
romantikanya seperti apa nih yang harus ditempuh Pak Ustadz? Monggo. Baik, terima kasih Pak Ferry untuk Ibu Nani ya. Ini usikum Allah itu mengenai bagaimana cara kita untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi setelah kita sudah mencoba, tetapi selalu ada kegagalan-kegagalan gitu ya. Kadang seperti riya, kemudian kikir itu muncul sendiri ya, muncul sendiri, sudah berusaha untuk menanganinya, untuk mengubahnya, tetapi selalu saja diri kita ini kalah gitu ya. Nah, ini tips ya buat saya pribadi juga. Itu yang pertama adalah kita perlu mengevaluasi dosa-dosa kita itu ya. Jadi barangkali ada hal dari dosa kita yang membuat kita kesulitan untuk istiqomah, untuk mengerjakan perbuatan baik. Nah, karena dosa itu juga akan menghalangi kita dari perbuatan baik ya. Dosa itu menjadi titik hitam dalam hati kita yang lama-kelamaan akan semakin membesar gitu ya. Dan kalau sudah terlampau hitam, kita akan sulit untuk berbuat baik. Nah, maka caranya adalah dengan bertaubat. Kita perlu bertaubat dari dosa apa sekiranya dari diri kita yang masih mengganjal, masih menghalangi kita dari berbuat baik itu. Ya, kita perlu introspeksi itu. Kemudian yang kedua adalah cara kita dalam mengubah diri kita menjadi lebih baik adalah dengan tawakal. Gitu ya. Tawakal ini bagaimana maksudnya? Jadi ada kalanya manusia itu dalam berbuat baik itu mengandalkan amalnya saja. Ya. Jadi kita merasa kita bisa berubah menjadi lebih baik dengan perbuatan kita. Padahal bukan itu. Ya. Sesungguhnya semuanya adalah dengan petunjuk dan dengan taufik arahan dari Allah. Maka kita harus banyak-banyak pasrah, banyak-banyak tawakal. Berikanlah ya Allah kekuatan bagi diri kita untuk memperbaiki perilaku kita. Ya, jadi yang pertama adalah bertaubat dari perbuatan yang dosa. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dengan melibatkan Allah, dengan tawakal, dengan melibatkan Allah dalam setiap apa yang kita lakukan. Jangan semuanya disandarkan kepada diri kita, pada amal kita saja. Kalau itu kita bisa stres gitu ya. Karena kok nggak bisa nih berubah. Tapi harus melibatkan Allah. Dengan memulai dengan basmalah, hamdalah, semuanya. Kun ma'allah wa fillah gitu ya. Jadi setiap saat harus melibatkan Allah dalam apa yang kita lakukan. Begitu Ibu Nani, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk pendengar sekalian. Ya, baik. Ini dari Bu Siti sudah bergabung kembali untuk pertanyaan yang pertama, yaitu terkait dengan zina muktasabah, Pak Ustadz. Baik, zina muktasabah. Iya. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan kabar, kabarut dan israf. Ya, monggo Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Bu Siti. Mohon maaf, ini saya beberapa yang pertama ini agak kurang jelas gitu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan ini istilah-istilah bahasa Arab ya. Misalnya dalam konteks-konteks tertentu dia ada kalimat-kalimatnya. Tapi yang kalau saya lihat susunannya yang tabarruj dan isrof ini berkaitan dengan akhlak-akhlak tercela gitu ya. Tabarruj artinya kita bersolek yang berlebihan gitu ya. Untuk menunjukkan daya tarik demi menarik lawan jenis atau orang lain supaya menimbulkan misalkan riya atau hal buruk yang lain gitu ya. Itu tabarruj gitu ya. Berhias, memakai perhiasan yang berlebih-lebihan, menggunakan makeup yang berlebihan atau pakaian yang kurang menutup aurat. Nah, itu adalah tabarruj ya. Nah, ini sebelum tabarruj al-jahiliyah, orang jahiliyah dulu biasanya kerap menggunakan pakaian-pakaian yang menarik lawan jenisnya, menggunakan punuk unta, rambutnya digelung dengan sangat tinggi, yang fokusnya bukan sekedar menampakkan kebaikan diri, tetapi juga untuk lebih dari itu, untuk menarik lawan jenisnya, dan hal itu saja dilarang. Kemudian yang ketiga adalah israf, adalah berlebih-lebihan ya. Berlebih-lebihan ini biasanya dengan materialisme, dengan kita makan berlebihan, kemudian
keinginan untuk meraih harta yang berlebihan, konsumsi yang berlebihan. Nah, innallaha la yuhibbul musrifin itu ya. Jadi Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan, dan itu adalah termasuk perbuatan yang tercela. Adapun zina muktasabah, kalau diartikan sebagai zina, maka itu ya perbuatan yang diharamkan oleh Allah, yaitu termasuk dosa besar ya, berzina ya. Tapi saya kurang jelas ini maksudnya apa Bu Siti tentang zina muktasabah ini gitu ya. Jadi intinya hal itu adalah perbuatan tercela yang harus kita hindari sebagai proses perubahan kita untuk selalu lebih baik dalam momentum hijrah ini. Begitu Pak Ferry. Baik, terima kasih untuk Ibu Siti di Banguntapan, Bantul. Kita buka kembali 5803333. Kita ke WA dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan di Blaret, Bantul. Pak Ustadz, bagaimana dan seberapa hamba Allah yang tergolong dalam tingkatan insan kamil? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini dari seorang ibu dengan inisial Ibu Mawar gitu ya. Beliau mohon untuk disamarkan di Sleman. Nah, sudah berusaha untuk hijrah, tapi sering tergoda dengan yang namanya gibah, Pak Ustadz. Misalnya pada saat berkumpul dengan ibu-ibu yang lain. Nah, ini sering tergoda dengan yang namanya gibah. Kemudian juga ada hal-hal terkait dengan barang-barang yang dikredit. Nah, takutnya nanti juga akan mengurangi kemurnian dari hijrahnya. Nah, mohon pencerahan Pak Ustadz. Monggo. Ada Pak Hasan di Blaret, Bantul, dan ada seorang ibu yang menggunakan nama samaran ya, Ibu Mawar begitu. Monggo Pak Ustadz, silakan. Baik, terima kasih Pak Ferry terkait dengan pertanyaan Pak Hasan. Terima kasih Pak Hasan pertanyaannya, yaitu bagaimana kriteria insan kamil ya. Jadi dalam Islam sebenarnya konsep insan kamil ini adalah tujuan dari penciptaan manusia gitu ya, sebagai menjadi manusia yang lengkap, yang sempurna gitu ya. Sempurna dalam arti apa ya? Sempurna adalah keseimbangan antara seluruh potensi manusia, yaitu ada fungsi jasmaninya, ada fungsi rohani gitu ya, atau spiritual. Jadi seimbang. Karena insan atau manusia itu adalah qabdatun min tinil ard wa nafkhatun min ruhillah. Jadi manusia itu adalah kesatuan ya, perpaduan antara segenggam tanah gitu ya, dan juga tiupan dari roh Allah. Maka menjadi manusia itu artinya menjadi makhluk yang seimbang ya, seimbang antara perhatikan dua aspek ini. Maka Rasulullah itu adalah Rasul yang ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Manusia yang seperti kita, makan makanan ya, seperti dimakan manusia, dan berjalan-jalan di pasar. Artinya beraktivitas komersial, finansial gitu. Artinya apa? Menjadi insan kamil adalah juga perhatikan kebutuhan basyariyah ya. Basyarun mislukum. Basyariyah. Dan apa itu kebutuhan basyariyah? Kebutuhan basyariyah adalah kebutuhan finansial kita, jasmani kita, untuk menjadi sehat, al-aqlus salim, fil jismi salim. Jadi kita bisa beribadah dengan baik kalau badan kita sehat. Maka insan kamil harus memperhatikan kesehatan badannya. Harus memperhatikan juga kesehatan finansialnya. Jangan karena hijrah kemudian meninggalkan semuanya, gitu ya. Meninggalkan dari bekerja, resign tanpa ada pemasukan, kemudian malah meminta-minta, memberatkan orang lain. Tidak boleh seperti itu. Rasulullah itu adalah Nabi dan Rasul, tapi Rasulullah juga adalah saudagar yang berhasil. Ya. Nah, di sisi yang lain, manusia adalah nafkhatun min ruhillah. Ya. Ada aspek spiritual dalam dirinya. Maka tidak serta-merta semuanya diukur dengan materi. Kita harus sukses di dunia, tapi jadikan dunia itu bukan di hati, cukup di tangan saja. Jangan sampai kita
tujuan utamanya adalah dunia. Maka insan kamil itu insan yang seimbang. Kita bisa sukses duniawi, badan kita sehat, finansial kita mencukupi, tetapi ada qanaah dalam diri kita. Ada sikap untuk terus mengembangkan kebaikan-kebaikan, baik kepada sesama, kepada diri sendiri, dan juga hablum minallah, untuk menambah berbaiki ibadah-ibadah kita. Gitu ya. Jadi bedanya apa? Orang yang menjadikan dunia di hati dengan dunia yang cukup di tangan, di genggaman. Yaitu kalau kita kehilangan, kita tidak stres gitu ya. Kalau nauzubillah terkena musibah, misalkan motornya dicuri, kalau orang yang dunia sudah di hatinya, maka dia akan stres. Tapi kalau sudah pasrah, maka dia berusaha untuk mencari motor itu, tetapi tidak sampai stres itu ya. Bedanya di insan kamil itu manusia yang seimbang antara kebutuhan jasmaniah, material, dengan sikap spiritual yang merupakan cerminan dari nafkhatun min ruhillah tadi. Itu ya Pak Ferry. Ya, itu dari Pak Hasan di Pleret Bantul. Kemudian dari seorang ibu yang berusaha untuk sudah berproses untuk hijrah, tapi sering tergoda dengan yang namanya gibah, Pak Ustadz. Kalau pas ada hal-hal yang misalnya sedang berkumpul atau ada hal-hal yang menarik untuk diperbincangkan. Nah, ini kadang-kadang sering tergoda. Monggo Pak Ustadz. Baik, Ibu Mawar dari Sleman ya. Ya memang selalu ada tantangan dalam berubah menjadi lebih baik gitu ya. Nah, kalau di kasusnya Ibu ini adalah tidak bisa untuk menghindari forum gibah gitu ya. Iya, atau benar. Memang sedang berkumpul-kumpul tapi kalau enggak bergabung itu seperti seakan-akan menyendiri dan malah mengucilkan diri gitu ya. Aha. Kemudian yang kedua adalah kredit, bagaimana kita menghindari hal ini. Nah, saran saya, usikum wa ya'rifakallah, yang pertama kita perlu menyadari makna hijrah itu sendiri ya. Jadi ya kalau sudah bagus Ibu, sudah ada kesadaran yang pertama ya. Pertama kesadaran bahwa ghibah itu jelek gitu ya. Ghibah itu jelek, kemudian riba itu jelek, tetapi belum bisa melepaskannya. Maka dibutuhkan azam yang lebih kuat untuk berhijrah. Ya. Harus ada tekad yang diperbarui terus-menerus. Gitu ya. Dan dalam hal ghibah ini, ya kita memang tidak bisa hijrah kemudian meninggalkan semuanya. Ya, kalau belum bisa meninggalkan forum, ya ikut forum, tetapi menghindari mengatakan ghibah. Ya, pelan-pelan. Tentu tidak harus kita hijrah kemudian langsung semuanya dikasih nasihat, malah orang-orang akan meninggalkan kita. Tapi kita dimulai dari kita sendiri untuk kalau belum bisa meninggalkan ini, forum-forum ini, maka ya kita bergabung tetapi dengan diam, gitu ya. Jadi seorang Muslim itu adalah orang yang meninggalkan perbuatan buruk, meninggalkan perkataan yang buruk, atau kalau tidak bisa maka diam saja. Gitu ya. Nah, lama-kelamaan kita berproses, kemudian memberitahu rekan-rekan kita, mengajarinya. Tentunya dengan cara yang baik ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah dan mau'izah hasanah, dan dengan mau'izah yang baik gitu ya. Itu jadi proses. Nah, kita tahu tadi ada perencanaan dalam hijrah tadi dan tidak serta-merta langsung ekstrim perubahannya ekstrim, tapi perubahan yang bertahap. Nah, selama kita istiqomah, fokus pada azam kita untuk berhijrah, insya Allah semua tantangan itu bisa ditangani. Karena hijrah itu tidak mudah ya. Jangan serta-merta karena tujuan kita mulia lantas prosesnya mudah. Ya. Tantangannya berat. Nah, karena itu pahalanya besar. Gitu ya. Dan itu harus dijalankan dengan azam yang kuat. Termasuk dalam hal kredit tadi. Gitu ya. Kredit mungkin belum bisa meninggalkan sama sekali, maka harus belajar sedikit-sedikit tentang misalkan akad mudharabah gitu ya, dari bank syariah gitu ya. Kalau memang masih membutuhkan kebutuhan harian yang tidak bisa dibayar tunai, maka beralih dari riba kepada bank-bank syariah yang sudah ada juga
skema-skema kredit tetapi dengan akad yang lebih syar'i. Jadi itu tahapan-tahapannya gitu ya. Tidak serta-merta hijrah itu langsung, tapi ada butuh proses. Dan kesulitan-kesulitan yang ibu hadapi itu adalah bagian dari ujian yang mana kalau kita tangani itu ada nilai pahala yang besar itu. Jadi semuanya insya Allah akan menghadapi itu. Dan semoga ibu dan saya sendiri juga semuanya istiqomah dalam berubah menuju kebaikan. Itu Pak Ferry. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk Ibu Mawar di Sleman. Mudah-mudahan juga berkenan sudah memberikan pendapatnya. Terima kasih dan sudah diberikan respon juga oleh Pak Ustadz ya. Baik Pak Ustadz, sebelum nanti kita akan terima telepon kembali ataupun membacakan WA dan SMS yang sudah bergabung, mohon standby Pak Ustadz. Kami akan hadirkan satu yang berikut ini. An Abdullah bin Amri wa bin al-Asi radhiyallahu anhuma anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang muslim adalah seorang yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya, sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Religi Pagi, dan untuk pagi hari ini mengambil tema makna hijrah bersama Ustadz beliau, Ustadz Kurniawan Dwi Saputra LCM Hum, pengajar pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dan kita akan bacakan Pak Ustadz untuk yang sudah bergabung via WA. Dan kami masih menunggu Anda yang ingin telepon di 580333. Baik, selamat pagi Pak Iwan, terima kasih dari Kalasan. Baik, kita terima telepon dulu ya Pak Iwan, mohon bersabar, kita akan sambut telepon dulu ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Kiman di Berbah. Pak Kiman. Ya. Di Berbah. Sehat Pak Kiman? Alhamdulillah, pengasilipun. Iya. Mohon lebih dekat dengan telepon Pak Kiman, suaranya kecil. Ya. Iya, silakan Pak Kiman, ada yang mau disampaikan? Ya. Tentang kalimat siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, untung. Yang sama saja rugi. Yang lebih buruk dari kemarin terlaknat. Pertanyaannya, bagaimana kiat-kiat agar hari ini lebih baik dari kemarin dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kiat-kiat untuk hari ini lebih baik daripada kemarin. Dan bagaimana hal-hal untuk kita selalu mengusahakan kebaikan. Begitu ya Pak Kiman ya. Terima kasih. Kami buka kembali 580333 ya. Ke Pak Iwan dulu di Kalasan ya. Baik, ini Pak Iwan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkait dengan proses koreksi diri Pak Ustadz atau refleksi. Nah, menurut orang lain dan istri, saya orangnya adalah keras kepala Pak Ustadz atau kepala batu. Kadang-kadang sering tidak mau kalau diberikan masukan orang lain. Nah, saya kepingin Pak Ustadz untuk berproses menjadi yang lebih baik. Tapi terkadang untuk menerima kritik atau koreksi ini sering mudah marah. Nah, saya berusaha untuk bersabar, kemudian istighfar, dan lain sebagainya. Tapi tentunya ini naik turun, fluktuatif kata beliau. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Monggo Pak Ustadz.
Ada Pak Kiman di Berbah terkait dengan kiat-kiat agar kita mengusahakan bahwa hari ini lebih baik daripada yang kemarin. Monggo Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Ferry. Terima kasih juga untuk Pak Kiman dan Pak Iwan. Nggih. Pak Kiman di Berbah tentang kiat-kiat supaya kita dapat menjadi lebih baik lagi gitu ya. Dari poin-poin yang saya sampaikan tadi, materi saya tadi, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi ya. Yang pertama adalah istiqomah gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menjadi lebih baik pada hari ini, untuk hari depan tentu harus istiqomah dalam kebaikan. Jangan mudah untuk tergoda dari meninggalkan tujuan yang mulia gitu ya. Ada kalanya kita itu sebagai manusia gampang sekali dialihkan dengan hal-hal yang menarik gitu. Ingin sukses tapi kemudian ada jalan pintas ya. Nah, hal-hal ini yang perlu kita hindari. Yang kemudian yang kedua adalah muhasabah atau refleksi tadi ya. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa hari ini lebih baik dari kemarin? Tentu kita tidak bisa. Ya. Kita nggak bisa memastikan hari ini lebih baik dari kemarin. Ya. Tetapi prosesnya adalah dengan mengevaluasi diri kita. Ya. Jadi proses perubahan itu dimulai dengan pengetahuan akan mana yang bisa diperbaiki. Ya. Tadi Bu Mawar tadi adalah kredit sama gibah. Nah, kalau saya apa ya, gitu ya. Nah, kalau kita nggak pernah muhasabah, tentu kita tidak bisa berubah jadi lebih baik. Tapi dengan muhasabah kita bisa mengetahui aspek-aspek yang bisa diperbaiki dari akhlak kita, gitu ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nah, sebelum nanti di yaumul hisab kita semua dihisab, ditimbang amalnya, maka sebaiknya sekarang dari saat ini kita mulai merefleksikan apa yang perlu kita perbaiki. Mungkin demikian ya Pak Kinan, Pak Kiman ya, Mbak Allah. Ya. Kemudian, nah ini relevan juga dengan pertanyaan dari Pak Iwan dari Kalasan tentang muhasabah diri ya. Masih suka marah gitu ya. Kalau dari informasi istrinya dan juga mungkin dari orang lain ya juga merasakan itu sendiri. Nah, sebenarnya ini bagian dari langkah yang sudah satu tahap lebih jauh gitu ya, sudah ada muhasabah gitu ya, muhasabah terhadap diri sendiri. Nah, mengenai bagaimana menanggulangi marah ya, memang sikap atau sesuatu yang sudah tertanam itu, karakter itu tidak serta-merta mudah untuk diubah. Tapi setidaknya yang pertama, Pak Iwan, seperti Bu Mawar tadi, sudah ada kesadaran untuk mengubah. Karena sikap atau karakter itu juga seperti kebiasaan kita. Kalau kita sering latihan main bola gitu ya, tentu kita mahir. Tapi kan ada latihan setiap hari. Pemain profesional itu setiap hari latihan. Nah, begitu juga dengan sikap hati, gitu ya, karakter hati. Tidak serta-merta kita ingin berubah besok bisa. Butuh tahapan-tahapan, butuh latihan penyesuaian. Makanya para ulama-ulama sufi menyebutnya sebagai riyadhah ar-ruhiyah. Jadi berubah menjadi lebih baik juga itu olahraga. Olahraga apa? Olahraga jiwa. Ya. Membiasakan kalau olahraga fisik itu biasakan otot-otot jasmani. Nah, kalau riyadhah ruhiyah itu membiasakan ya mungkin otot-otot hati kita, membiasakan kemampuan hati kita untuk bisa meninggalkan hal yang buruk atau membiasakan hal yang baik gitu ya. Jadi memang perlu proses, dan selama ada azam, ada istiqomah, keinginan untuk berubah, kemudian dijalani dengan proses, yaitu Rasulullah SAW memang sangat menyarankan kita untuk menghindari sikap marah gitu ya. Jadi orang yang kuat dikatakan bukan orang yang bisa menang terhadap musuh, tetapi orang yang bisa menguasai diri dari marah. Ya. Ada seorang sahabat yang bertanya, "Ausini Rasulullah, nasihati aku." Rasulullah menjawab, "La taghdab, jangan marah." "Ausini ya Rasulullah," bertanya 2 kali. Rasulullah menjawab lagi, "La taghdab." Kemudian bertanya sampai ketiga kali, "Ausini ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "La taghdab, jangan marah." Ya. Nah,
Marah itu kan ada dua ya. Marah itu antara perasaan dalam diri kita, gitu ya, yang menggebu-gebu, yang panas. Yang kedua adalah sikap ya. Misalkan kata-kata yang keluar, tindakan yang keluar. Nah, kalau perasaannya itu sebagai naluri manusia, pasti semua orang merasakan itu. Nah, yang kedua, yang perlu kita tanggulangi pertama-tama adalah tindakannya, kata-katanya. Nah, kalau belum bisa meninggalkan marah, belum bisa mengontrolnya, maka setidaknya kita kontrol perkataan kita atau sikap kita ketika marah. Marah oke, merasakan panas, itu menggebu-gebu. Tapi coba kurangi kata-kata buruk yang keluar dari mulut. Kurangi, misalkan banting-banting gelas atau memukul-mukul gitu ya. Jadi perlahan prosesnya. Dari tindakan, perbuatan tangan, kemudian kata-kata, lama-kelamaan nanti hati kita akan terbiasa dan terlatih untuk mengontrol diri ketika marah. Usikum ya bitaqallah gitu. Pak Iwan, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pak Iwan matur nuwun sangat sudah berkenan untuk memberikan pertanyaan atau memberikan pendapat ya. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik Pak Ustadz, kita sudah sampai di penghujung acara kebersamaan kita di pagi hari ini. Monggo berkenan untuk menyampaikan kesimpulan ya. Monggo ada waktu 2 menit. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Ferry. Baik, para pendengar sekalian, kita semua sedang dalam momentum hijrah dan mari jadikan hijrah ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, untuk bermuhasabah terhadap apa-apa yang mungkin kita keliru dalam menjalankannya. Setiap orang pasti ada kesalahan dan kita harus bersedia untuk bermuhasabah terhadap diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah untuk istiqomah terhadap tujuan yang mulia. Jangan mudah tergoda dengan apa yang terlihat menarik, padahal belum tentu itu sesuai dengan visi misi kita, yaitu visi misi dakwah, visi misi untuk berubah menjadi lebih baik, untuk beramal soleh gitu ya. Yang terakhir, jangan lupa dalam momentum hijrah ini mari kita semua berdoa. Karena saya sampaikan tadi bahwa usaha manusia itu bukan satu-satunya hal yang menentukan keberhasilan pekerjaan kita, tapi harus ada upaya untuk menggandolkan, untuk menyandarkan kepada kuasa Allah gitu ya. Oleh karena itu, izinkan saya menutup momentum kita hari ini dengan berdoa. Allahumma inna hadza 'amun jadidun qad aqbala was sanah jadidah qad aqbalat. Nas'aluka min khairiha wa na'udzubika min syarriha. Nastaqfika fawatuha wa suhbuha farzuqna al-ismah fiha minasyaitonir rajim. Kurang lebihnya maaf, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan teman-teman sekalian. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.